Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tanggal 20 Oktober 2019 menjadi hari bersejarah bagi Republik Indonesia. Tepat di hari Minggu tersebut, Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI. Kiai Haji Maruf Amin resmi menjadi Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Wapres Kiai Haji Maruf Amin melaksanakan pertemuan bilateral dengan 3 wakil presiden negara sahabat, yaitu Tiongkok, Vietnam, dan Myanmar, untuk membahas upaya peningkatan kerjasama antar negara di bidang pendidikan, sumber daya manusia, dan investasi. Penguatan kerjasama ini sejalan dengan program kerja pemerintah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat pidato pelantikan, bahwa target kinerja pemerintah beberapa di antaranya yaitu memperbesar investasi, memprioritaskan sumber daya manusia, dan meneruskan pembangunan infrastruktur. 1 hari selepas melakukan serah terima jabatan dengan Wapres ke-10 dan ke-12 M. Yusuf Kala, Wapres Maruf Amin ditugaskan untuk mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri acara penobatan Kaisar Jepang Naruhito. Memasuki 1 tahun masa jabatan sebagai Wakil Presiden merupakan tantangan tersendiri bagi Wapres Maruf Amin. Terhitung sejak April 2020, sebagian besar kegiatan Wakil Presiden dilakukan secara virtual. Hantaman pandemi COVID-19 hampir mengubah keseluruhan mekanisme kerja Wapres. Dalam menjalankan pekerjaan, setidaknya terdapat 5 bidang yang menjadi perhatian khusus Kiai kelahiran Banten 11 Maret 1943 ini. Pertama, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Kedua, pemberdayaan usaha mikro, khususnya usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Ketiga, melanjutkan program reformasi birokrasi. Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan kelima, melakukan penanggulangan terorisme dan deradikalisasi dari hulu ke hilir. Wapres Maruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K kerap kali memimpin rapat pleno membahas sejumlah langkah strategis dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 6,5% dan stunting 14% di tahun 2024 dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan pendapatan melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, program bantuan pangan, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Pintar Kuliah. Wapres Maruf Amin meminta kepada para Menko dan Menteri terkait agar senantiasa bekerja keras, inovatif, serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024. Wapres Maruf Amin juga memiliki perhatian yang besar kepada keberlangsungan usaha mikro dan kecil, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam setiap kesempatan, Wapres Maruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Program pemulihan tersebut akan berfokus pada bidang ekonomi sebagai sektor yang paling terdampak, termasuk kelompok usaha menengah besar dan usaha mikro kecil. Wapres Maruf Amin menegaskan,
kebijakan satu pintu untuk UMKM harus diimplementasikan dalam program restrukturisasi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Percepatan reformasi birokrasi juga tidak lepas dari perhatian Wapres Maruf Amin. Wapres Maruf Amin mengupayakan agar proses penyederhanaan birokrasi dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Kita memang kebetulan juga menjadi tugas reformasi birokrasi, kita akan usahakan supaya tidak ada yang menjadi korban daripada proses penyederhanaan birokrasi ini. Bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Wapres Maruf Amin, yang juga sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan di tengah kondisi saat ini. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan. Wapres Maruf Amin juga berfokus pada pencegahan terhadap tindakan terorisme dan upaya deradikalisasi dari hulu ke hilir dengan memerangi pemikiran-pemikiran radikal yang membolehkan penggunaan kekerasan, karena hal tersebut yang menjadi akar permasalahan terorisme di Indonesia. Menurut Wapres, peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting di dalam upaya deradikalisasi masyarakat. Melakukan penanggalan atau penanggulangan sejak dari hulu sampai ke hilir dari kontra radikalisasi. Karena sudah berjalan radikalisasi ini, kita siapkan kontranya dalam rangka imunisasi masyarakat melalui upaya-upaya moderasi beragama dan komitmen kebangsaan yang dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga. Kemudian juga melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan mereka. Keberhasilan memerangi radikalisme akan sangat ditentukan oleh keberhasilan masyarakat di dalam memerangi cara berpikirnya sendiri. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan, radikalisme sebenarnya tidak terkait dengan persoalan pakaian, tetapi soal cara berpikir dan bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat Tahun Baru 2021. Momentum pergantian tahun selama ini identik dengan perayaan dan selebrasi. Namun tahun ini tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena suasana prihatin yang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19 dan segala dampak. Walaupun demikian, kita tidak boleh menyerah dan berputus asa. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pergantian tahun ini kita manfaatkan untuk bertafakur, bersyukur, dan berdoa. Tafakur untuk berintrospeksi atas kekurangan dan kelemahan guna memperbaiki diri, bersyukur atas keberhasilan yang diraih, dan atas keselamatan diri, keluarga, dan bangsa, dan berdoa untuk memohon petunjuk serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar harapan dan rencana langkah ke depan dapat memberikan hasil, manfaat, dan maslahat yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita kuatkan niat dan semangat untuk bekerja lebih baik dalam memasuki tahun 2021 yang penuh tantangan, dengan keyakinan bahwa segala rintangan akan berhasil kita atasi dengan baik melalui kerjasama, sinergi, dan kolaborasi yang erat antara semua elemen masyarakat dan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kuat, dan Allah pasti menang bila kita bersatu. Semoga dalam tahun 2021 pandemi COVID-19 ini dapat segera kita atasi
supaya kehidupan sosial ekonomi rakyat segera pulih dan bangsa Indonesia mampu bangkit kembali untuk mewujudkan cita meraih kesejahteraan, kemandirian, keadilan dan kemajuan. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta hindari kerumunan, dan dukung pelaksanaan program vaksinasi untuk menghentikan penularan COVID-19. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita melangkah bersama memasuki tahun yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua ikhtiar dan upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.